Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Calon Guru Masa Depan. Salam dedikasi tanpa batas. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mendidik anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang tua, tentu mendambakan seorang anak yang soleh dan solehah. Karena melalui anak yang soleh, amal kita tidak akan terputus sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dari hadis tersebut, anak yang soleh akan menjadi ladang pahala bagi orang tuanya, yang tidak akan terputus baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menjadikan anak yang soleh, tentu melalui pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Lalu, bagaimana cara kita dalam mendidik anak agar menjadi anak yang soleh? Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kenalkan dan ajarkan anak untuk mengenal Allah sejak dini, yaitu sejak bayi sampai dewasa. Dengan begitu, di dalam diri anak akan tumbuh sifat tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah peran orang tua untuk memperkenalkan ilmu tauhid kepada sang anak. Jangan dikenalkan dengan sesuatu yang tak berfaedah. Terlebih pada zaman sekarang, yang kadang secara tidak sadar kita lalai dalam mendidik anak tentang ilmu tauhid. Anak kita lebih kenal Upin Ipin, kemudian Doraemon, Ultraman, dan lain sebagainya daripada sifat-sifat Allah, berapa jumlah utusan Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan pelajaran agama dan akhlak yang baik untuk anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik dan referensi yang valid bagi kita semua. Beliau menganjurkan kepada kita untuk memberikan pendidikan agama kepada anak sedini mungkin, kemudian memberi contoh yang baik atas perilaku kita kepada sang anak. Rasulullah bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik." Dari sini, kita diajarkan atau dianjurkan oleh baginda Rasul untuk selalu memberikan pendidikan atau contoh yang baik kepada anak kita. Jangan pernah kita sekali-kali memberi contoh yang tidak baik. Rasulullah sudah mewanti-wanti kita dengan sabdanya, "Barang siapa yang mengatakan kepada anak kecil, 'Kemarilah aku beri sesuatu,' kemudian dia tidak memberinya, maka itu adalah sebuah dusta." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, maka jangan sekali-kali kita berperilaku yang tidak jujur kepada anak, karena pada suatu saat anak akan meniru apa yang kita ajarkan kepada mereka. Yang ketiga, mengajarkan rasa tanggung jawab dan amanah kepada anak. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkan anak dengan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berumur 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah dia, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan anak perempuan." Yang keempat, adillah dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tidak ada istilah anak yang tersayang, anak terkasih, anak idola keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan di satu sisi, anak yang lain diabaikan. Maka, kata baginda Nabi, jangan salahkan jika nanti sikap anak akan berbeda-beda. Untuk itu, jangan salahkan juga jika nanti anakmu mengatakan, "Ah, biarkan ayah seperti itu. Dulu ia tidak pernah sayang padaku." Untuk itu, jangan pernah kita membeda-bedakan
dalam memberikan kasih sayang kepada anak satu dengan anak yang lain. Yang kelima, ajarkanlah si anak dalam memilih kawan. Baginda Nabi sudah menjelaskan hal tersebut dalam sebuah hadisnya, yaitu seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Hadis Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Untuk itu, sebagai orang tua, kita mengajarkan anak dalam memilih teman. Ada ungkapan, lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik pula. Begitu juga dengan teman. Jika berteman dengan orang yang baik, maka lambat laun akan menjadi anak yang baik pula. Yang keenam, selalu mendoakan anak. Dimanapun, kapanpun kita berada, jangan lupa selalu mendoakan yang terbaik untuk sang anak. Adapun doa yang bisa kita ucapkan sebagai berikut. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang ketujuh atau yang terakhir, orang tua jangan sering memarahi atau mencela anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar tidak sesering mungkin memarahi atau bahkan sampai mencela mereka. Jika anak membuat kesalahan, cukup dinasehati dengan sebaik-baiknya nasihat. Hal yang paling dilarang adalah mencela anak, karena bagaimanapun anak adalah cerminan kita sendiri. Semarah apapun kita, sekesal apapun kita kepada anak, usahakan jangan sampai menyakitinya atau bahkan berkata kotor di depannya. Ingat, perilaku kita suatu saat akan ditiru oleh mereka, kemudian dijadikan pembenaran bagi mereka dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus bijak dalam mendidik anak. Demikian penjelasan kami tentang bagaimana cara Rasulullah dalam mendidik putra-putri beliau. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan gambaran kepada kita dalam mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.